Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, karena sehat itu merupakan salah satu nikmat yang terbesar di antara kita ya. Kita mau belajar, mau kerja, mau melakukan apapun, kalau sehat insya Allah pasti nyaman gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan budaya positif ya. Ini adalah program diseminasi modul 1.4 yang telah saya peroleh dari program guru penggerak ya. Nanti kita akan berbicara banyak. Kalau berbicara tentang budaya positif, tentu nanti akan berbicara beberapa hal ya, mulai dari disiplinnya, kemudian nanti bagaimana paradigmanya, kemudian nanti juga akan berbicara mengenai penanganan kasus. Seumpama di sekolah kita ada kasus-kasus, bagaimana mengatasi itu ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya beralih ke slide berikutnya. Nah, budaya positif di sekolah apa? Nah, ini dia pengertiannya, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Secara garis besar adalah bahwa budaya positif itu sesuatu nilai-nilai. Bagaimana budaya positif ini diterapkan di sekolah, sehingga warga sekolah, baik Bapak dan Ibu, kemudian siswa maupun staf yang ada di sekolah itu memiliki nilai-nilai kebiasaan yang baik nantinya. Ya, kebiasaan yang baik itu nanti kita akan bahas berikutnya. Apa saja yang menjadi nilai kebaikan? Ya, kalau sudah memiliki nilai-nilai kebaikan itu, maka nanti diharapkan sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang nyaman, kemudian aman, ya, kemudian tertib, tentu yang diidamkan oleh kita semua. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, nah apa yang akan saya terangkan nanti akan mencakup poin-poin ini. Jadi konsep intinya itu budaya positif seperti ini. Ada nanti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang ada dalam budaya positif semuanya. Nanti akan saya uraikan satu persatu dari bagian-bagian ini. Baik. Yang pertama tadi, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa maksudnya? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekali lagi, paradigma itu adalah mindset baru ya. Bagaimana pendidikan ini yang diinginkan sesuai dengan profil Pancasila. Kita sekarang kan sedang sedang digembor-gemborkan Merdeka Belajar ya, profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Di situ ada mulai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini yang diharapkan paradigma ini nanti akan muncul dari peserta didik kita. Profil pelajar Pancasila ini bisa beriman, mandiri, kreatif, ini mudah-mudahan akan timbul nantinya. Gitu ya, dengan paradigma baru itu. Ya, kalau kita selama ini paradigma yang lama barangkali berpikiran ya bagaimana kita menyampaikan ilmu itu karena anak kita hanya menyampaikan sebuah materi saja, gitu kan? Ini materinya ini sudah selesai tanpa ada paradigma baru untuk mengembangkan misalkan bagaimana mereka bergotong royong di kelas. Bagaimana mereka bernalar kritis di kelas.
Nah, itu paradigma itu kita bangun, ya. Selanjutnya, nah ini Dr. William Gesser dalam teori kontrolnya untuk melurus miskonsepsi tentang kontrol. Nah, pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa selama ini yang mengontrol siswa itu adalah guru. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Bukan begitu ternyata. Ya, seperti gini. Sedang Bapak Ibu coba kepalkan tangan. Kepalkan tangannya, ya. Sekarang Bapak Ibu dengan samping kanan kirinya atau dengan berpasangan, coba bilang ke rekan Bapak dan Ibu, ini tolong buka, ya. Coba bisa tidak ke teman ini, coba tolong bukakan ini, coba masing-masing berpasangan, coba bisa nggak? Atau dipaksa bisa nggak? Coba dipaksa, paksa boleh dipaksa, dibuka punya temannya, dipaksa punya temannya, genggamannya. Dipaksa, coba sampai buka, bisa nggak sampai buka? Tidak bisa ya? Oke. Ibarat genggaman tangan, ternyata yang bisa membuka itu siapa? Diri kita sendiri, ya kan? Nah, ibarat tangan, kepala tangan kita, mau oleh teman diginikan, gitu kan? Nggak bisa. Mau dirayu, buka dong, 50.000, 50.000, gitu. Atau ini permen atau coklat. Pada dasarnya yang mengatur kontrol kita ada kita sendiri. Nah, termasuk bahwa guru mengontrol murid itu tidak benar sebenarnya. Karena siswa itu harus mengontrol diri sendiri. Ya. Kalau gini, kata kita kamu kerjakan tugas halaman 20. Lihat, seolah-olah guru itu mengontrol anak. Pada dasarnya yang akan mengerjakan kan anak sendiri sih, man. Ya nggak? Ada PR yang mengerjakan siapa? Anak sendiri kan. Yang menulis tugas anak sendiri ya. Pada dasarnya kontrol itu ada pada diri mereka masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu jangan memaksakan bahwa saya sebagai pengontrol, misalkan kalau Bapak beranggapan seperti itu, jangan menganggap bahwa kita itu sebagai kunci utama pengontrol, bukan. Ya, jadi jangan pusing-pusing intinya gitu Bapak dan Ibu, yang memaksakan bahwa anak itu harus nurut ke kita, enggak. Cuman bagaimana kita harus mengembangkan jiwa anak itu harus begini. Oh, karena saya punya kontrol berarti saya harus melakukan itu. Saya sebagai siswa itu harus melakukan tugasnya. Tugas saya itu belajar, mengerjakan tugas itu. Nah, kalau sudah timbul seperti itu berarti anak-anak kita bagus. Paham ya Bapak dan Ibu? Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maksudnya apa? Rasa bersalah. Kadang kita suka mengkritik siswa nih. Kamu itu kurangnya ini, kamu tuh kedul, males kamu teh. Kritik bukan? Kritik kan? Tapi ternyata kritik-kritik seperti itu dalam jangka panjang bagi anak kurang baik. Kritik itu rasa bersalah anak, saya dikatakan males, saya dikatakan bandel. Kritik itu bisa jadi hari itu dia nurut, tapi untuk jangka panjang sebenarnya kurang baik. Kenapa? Karena mereka itu akan akan terngiang-ngiang di sininya. Oh, saya dicap males, bandel, dan sebagainya. Ya, oke. Kemudian ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini kebalikan yang tadi. Ada juga penguatan positif efektif itu dan bermanfaat. Tidak semuanya pujian itu termasuk penguatan positif. Tidak lantas terus bermanfaat juga. Contoh-contoh. Kan ada anak-anak yang salah tapi kadang-kadang disebutkan baik. Mana mah pinter, hebat, salah kan? Tapi suatu saat dia salah lagi nih. Kadang-kadang dia terlena. Udah kamu lagi disebutkan baik. Sehingga kalau itu dijalankan keseringan dalam jangka panjang mungkin juga dapat mempengaruhi itu. Sehingga anak-anak tidak akan sadar dari dirinya. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa kita sebagai guru, orang yang dewasa itu
pada dasarnya tidak berhak untuk memaksa seseorang, termasuk siswa kita. Jangan sampai siswa kita dipaksa. Ya, karena paksaan itu bisa jadi nurut sekarang, tapi untuk kedepannya dalam jangka panjang itu tidak akan efektif. Ya, baik. Nah, ini yang tadi, yang penjelasan yang tadi, lihat bahwa memang guru itu mengontrol murid tidak, pada dasarnya adalah siswa sendiri yang memiliki kesadaran itu ya. Nah, sama seperti yang tadi. Ya, ini yang rasa bersalah atau kritikan. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak juga. Artinya perlu keseimbangan nantinya. Nah, ini termasuk yang tadi, bahwa kita sudah mengsimulasikan bahwa kita tidak bisa memaksa kehendak seseorang sebenarnya ya. Nah, baik. Nah, akan kita ubah. Paradigma ini kita akan ubah, stimulus respon, ke paradigma teori kontrol. Nah, kalau yang sekarang berjalan itu disebutnya adalah stimulus kontrol. Kemudian sekarang kita akan berubah ke teori kontrol. Ini ya, stimulus respon maksudnya tadi ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon begini, realitas itu kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Betul tidak? Berbeda kan? Iya, misalkan jangan jauh-jauh lah. Kita misalkan butuh barang A. Kan orang lain belum tentu butuh. Ya. Termasuk belajar. Contoh. Anak kita itu yang 1A itu belajarnya butuh kalau belajar itu misalkan mendengarkan musik. Ada tuh orang-orang yang kecenderungan belajar itu pakai pendengaran, bisa ada ya? Ya, kalau belajar itu langsung main musik, dia masuk ke otak gitu, belajarnya. Tapi ada juga orang yang kalau belajar itu sambil nonton, lihat di YouTube belajarnya, oh begini, dia akan cepat masuk mengerti. Itu cara belajarnya. Nah, anak-anak kita di sekolah itu ternyata kebutuhannya akan berbeda. Misalkan si A butuhnya kalau belajar itu tadi sambil mendengarkan musik. Ternyata yang si B itu masuk pelajaran itu kalau bisa sambil nonton. Ada yang sambil praktek dan sebagainya. Maka kebutuhan ini harus kita sadari bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pada kenyataan kan begitu, berbeda ya? Pasti berbeda. Ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini harus kita ubah juga nih. Mindset kita berubah nih ya. Pokok nama pandangan baru itu kusur aja kurang. Kan tidak bisa itu teh. Contoh misalnya gini. Kita harus nanti kalau misalkan di kelas itu harus menghias kelas gambarnya gambar pemandangan di sini misalkan. Kan kita tidak memaksakan begitu. Tiap orang akan memiliki pandangan yang berbeda. Kata yang anak satu lagi, gambarnya jangan pemandangan, mendingan gambar angkasa misalnya, planet itu kan. Nah, itu akan mencoba seperti itu. Ya, kita harus pahami ini. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita beranggapan seperti itu dulu. Bahwa kalau anak kita melakukan kesalahan, perilaku yang buruk itu sebuah kesalahan. Maka kita harus ubah bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nanti akan saya bahas juga ini. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Dulu kita berpandang begitu. Kok saya dikontrol gitu ya? Orang tua mengontrol saya, guru mengontrol saya. Nah, padahal yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa memaksakan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dipaksa, lalu dibujuk, tidak berhasil, gitu kan, gagal. Nah, maka ada pemaksaan. Harusnya gimana? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau ada
yang gagal jangan dipaksakan. Harus apa? Berarti kita harus berpikir, kita sediakan pilihan-pilihan baru. Nah, itu yang teori yang sekarang. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, ini harus berubah. Mindsetnya harus ke model berpikir menang-menang. Itu yang bagus, gitu ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita mari ke bagian poin berikutnya. Disiplin positif. Disiplin, lah kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang di benak Bapak dan Ibu? Ketat, ya kan? Disiplin begitu ya. Ada apa lagi? Hukuman, harus tepat waktu. Itu disiplin kan? Ada hukuman, ada apa? Ternyata kata disiplin itu pada asalnya adalah artinya belajar disiplin itu. Bukan berarti disiplin itu tepat waktu. Disiplin itu harus ketat, harus ada hukuman. Bukan. Disiplin yang sebenarnya adalah belajar. Belajar untuk apa? Lihat. Maksudnya adalah disiplin diri. Nih. Supaya mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Ini adalah arti sebenarnya disiplin positif itu. Jadi sekali lagi, disiplin itu bukan artinya ketegasan yang tanda petik serem-serem, ada hukuman, kemudian tepat waktu. Itu hanya bagian kecil, ya. Tapi pada dasarnya disiplin itu adalah artinya belajar. Belajar supaya apa? Menumbuhkan kesadaran, bertanggung jawab dalam diri. Gitu ya. Gitu. Sehingga tanpa penghargaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman, itu akan berjalan. Contoh, ayo. Masuk sekolah itu jam 7.15. Gitu kan? Kalau bayangan kita selama ini, disiplin itu berarti harus jam 7.15, sebelum jam 7.15 sudah datang. Kalau tidak, ya sudah kena hukuman. Itu, gitu kan? Selama ini kan begitu kan? Harus ketat, ada hukuman. Nah, ternyata arti disiplin sebenarnya adalah menumbuhkan kesadaran. Kalau anak-anak kita sudah disiplin, punya rasa tanggung jawab, kesadaran, itu sebenarnya sudah disiplin. Berarti kalau masuk jam 7.15 sudah jadwalnya masuk, dia akan sadar, oh saya masuknya 7.15, berarti saya harus berangkat sebelum 7.15. Nah, sehingga nanti masuk tepat waktu. Itu yang disiplin. Paham ya? Nah, tugas kita sebagai pendidik apa? Menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik dari dalam, semangat sendiri gitu kan, dari dalam diri, sehingga akan berubah ke yang lebih baik. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, apa nilai kebajikannya? Nilai kebajikannya, lihat, nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau bisa dikatakan merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin diciptakan setiap individu. Jadi kalau kita, anak-anak kita sudah memiliki disiplin positif dalam dirinya, tentu mereka akan menyadari nilai-nilai positif ini, nilai-nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan? Contohnya, nih ada contohnya. Misalkan kalau profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, bernegara global, gotong royong, gitu kan, kreatif. Ini profil pelajar Pancasila. Kalau dari ini primary youth program, ada lagi kan organisasi bawa nilai kebajikan itu seperti ini: rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Itu namanya nilai kebajikan. Jadi kalau anak-anak kita memiliki nilai kebajikan ini, gitu ya, insya Allah nanti budaya positif itu, disiplin positif akan ada muncul. Jadi nggak usah repot-repot mengingatkan siswa, menghukum siswa sebenarnya, karena mereka sudah punya nilai ini, ya.
Kemudian keterampilan hidupnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini nilai-nilai positif kebajikan. Kemudian, nah ini dia. Kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya setiap kita itu memiliki kebutuhan dasar. Sebagai manusia memiliki kebutuhan dasarnya. Nih. Pengertian begini, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sekali lagi catatan di sini adalah kebutuhan dasar kita itu selalu ingin dipenuhi. Contoh kebutuhan dasar apa? Makan, minum, itu kebutuhan dasar namanya. Kesenangan, itu namanya kebutuhan dasar. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu, pada dasarnya mereka itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh, kalau anak-anak kan belajar di kelas nih, misalnya pelajaran apa yang susah, matematika misalnya itu ya, kan anak-anak maunya apa ketika belajar? Main game. Itu adalah kebutuhan dasar manusianya, sehingga dia itu ketika belajar itu dasarnya ingin kesenangan. Karena dalam matematika mungkin tidak ada kesenangan, sehingga dia beralih posisinya. Fokusnya beralih dia, mencari kesenangan. Nah itulah kebutuhan dasar manusia. Contoh lagi, kenapa ada maling? Kan maling itu dia ingin makan misalkan itu kan, ingin minum, nggak punya beras menjadi maling itu kan. Kebutuhan dasarnya apa? Yaitu ingin makan, ingin minum, survival, mempertahankan diri. Kenapa dia melakukan itu? Karena ada alasannya. Nah, alasan-alasan inilah didasarkan oleh kebutuhan dasar manusia. Ya, nah, apa nih? Ada 5. Bertahan hidup. Apalagi? Nah, makan, bertahan hidup. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya kan? Coba kalau kita melakukan ini. Orang lompat, olahraga, sepedahan. Kalau ditanya, kamu kenapa sih olahraga? Ada tujuannya nggak? Ada kan tujuannya? Nah, dalam rangka kesehatan namanya. Oh, itulah namanya kebutuhan dasar manusia. Kemudian, apalagi tadi penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu namanya penguasaan namanya. Kan kita kalau berbicara dengan teman atau sedang ngobrol gitu ya, kadang kita harus memperhatikan. Kenapa? Karena dasarnya itu kebutuhan dasar kita ingin diperhatikan pada dasarnya. Gitu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu dasar kebutuhan dasar manusia. Kesenangan bermain itu ada, humor, antusiasme, tertawa, kesenangan. Di kebutuhan dasar kita itu, gitu ya. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia. Jadi kita melakukan sesuatu pasti ada namanya motivasi. Ya, 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya nggak? Menghindari ketidaknyamanan hukuman. Coba, anak-anak kita di sekolah itu ada yang mengerjakan tugas, itu ada beberapa motivasi. Yang pertama bisa jadi ada hukuman. Kata Pak Guru, ayo yang tidak mengerjakan nanti berdiri di depan kelas. Misalnya gitu kan. Anak-anak melakukan atau mengerjakan tugas, alasannya adalah takut dihukum. Maka ini alasannya nomor 1 nih. Jadi mereka mengerjakan itu hanya karena takut dihukum. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ayo anak-anak, kerjakan tugas halaman 20. Nanti yang sudah selesai, Bapak akan berikan permen atau coklat. Anak-anak mengerjakan tidak? Mengerjakan, tapi mengerjakannya adalah karena imbalan. Ini berbeda dengan yang tadi.
Bagus tidak? Hah? Bagus tidak? Bagus. Ya, kita lihat nanti. Nah, yang ketiga, mereka mengerjakan tugas itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi yang ketiga. Nah, poin 1 dan 2 merupakan motivasi eksternal dari luar. Kalau yang nomor 3 merupakan motivasi intrinsik dari dalam. Jadi kalau ada tugas, kerjakan tugas halaman 20, di antara anak-anak kita itu mungkin bervariasi motivasinya. Satu mungkin karena takut dihukum maju ke depan. Mengerjakan sih mengerjakan, tapi motivasinya akan berbeda. Yang kedua mengerjakan juga, tapi dia karena ingin diberi permen. Beres juga tugasnya, bagus, mengerjakan. Nomor 1 bagus, mengerjakan, beres tugasnya, ya kan? Tapi motivasinya belum bagus, karena takut dihukum. Yang kedua bagus, beres tugasnya, tapi mengerjakan kalau ada imbalan. Nah, yang ketiga ini yang luar biasa. Jadi mereka mengerjakan tugas yang tadi itu karena dorongan diri sendiri, sadar. Oh iya, saya harus mengerjakan, saya mau pinter, saya harus bisa, dan sebagainya. Ini yang kita harapkan. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita sama-sama menumbuhkan kepada anak didik kita itu, mereka jangan sampai mengerjakan takut karena hukuman, mengerjakan karena ingin imbalan, tapi yang paling bagus adalah mereka menghargai diri sendiri dari dalam, gitu ya. Mudah-mudahan begitu. Nah, ini. Sekarang penjelasan begini. Dalam istilah pendidikan sekarang itu ada 3 istilah yang menggambarkan bahwa ada konsekuensi lah, atau sebutnya hukuman dan lain sebagainya. Ternyata selama ini kita masih kurang memahami lebih mendalam. Lihat sekarang, kita sering mengenal ada hukuman. Hukuman itu apa? Yang seperti apa? Tidak terencana atau tiba-tiba, namanya hukuman berarti. Contoh. Ada anak tidak mengerjakan tadi PR halaman 20. Kamu maju, berdiri di depan kelas, angkat kaki sebelah. Ini namanya hukuman namanya. Direncanakan tidak? Tidak direncanakan. Maksudnya tidak direncanakan begini. Tidak ada kesepakatan dari awalnya. Guru spontan saja nyuruh. Contoh, hormat bendera, yang bendera. Kan suka ada yang masih seperti itu hukumannya. Kamu telat, hormat bendera 1 jam, ada kan? Itu namanya hukuman, tiba-tiba namanya. Tidak direncanakan, tapi ada konsekuensi. Ada yang memberikan itu ya, hukuman. Apalagi telat, apa kira-kira? Kamu karena telat datang lebih dari 10 menit, maka kamu keliling lapangan 10 kali. Nah, kalau ada yang telat anak-anak kita kan begitu, lompat 10 kali. Namanya hukuman sebutnya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dia tidak dilibatkan. Contoh, siswa tadi telat 10 menit. Dia tidak tahu. Tidak tahu itu maksudnya tidak tahu bahwa hukuman itu akan lari 10 keliling. Spontan saja oleh guru piket. Kamu telat ya, lari sekarang. Datang lagi yang lain, kamu bersihkan itu. Itu namanya hukuman sebetulnya. Jadi spontan. Jadi guru juga tidak tahu. Kalau tahu kan begini, saya begini, harusnya begini. Tanpanya ada tahu dulu. Kemudian bersifat satu arah. Satu arah itu hanya guru memberikan ini instruksi. Ayo hormat bendera, keliling lapangan. Satu arah namanya. Ya. Berupa hukuman fisik atau fisikis. Hukuman fisik suruh lari. Hukuman fisikis apa? Diam di depan siswa lain selama pelajaran, ini aja, itu namanya psikis namanya. Era di depan siswa kan eranya pasti. Nah, itu psikis namanya. Ada lagi namanya konsekuensi. Nah, lebih bagus nih. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Contoh yang terlambat tadi. Ayo,
Anggap saya ini murid-murid semua ya, Bapak Ibu sekalian. Yo, kamu telat, bending 100 kali. Berarti saya sebagai guru itu sebagai penghukum namanya. Oh, hukum itu. Apalagi kamu tidak mengerjakan tugas, berdiri di depan kelas, angkat kaki. Waduh. Nah, berarti guru itu masih penghukum levelnya. Apalagi kamu tidak pakai seragam, kamu bersihkan WC. Nah, saya sebagai guru berarti posisinya masih posisi penghukum namanya. Bapak-bapak sudah tahu posisinya ada di mana? Ya, kita kurang ini penghukum. Yang kedua, ada namanya pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Begini. Pembuat merasa bersalah itu begini. Saya sebagai guru tidak menghukum, tapi akan membuat anak itu merasa bersalah sendiri. Gitu ya. Akan merasa bersalah sendiri. Jadi tidak dihukum. Hanya bagaimana anak itu nanti merasa bersalah. Kamu telat itu ternyata bapak itu merasa nggak enak ya, bapak itu malah bapak juga ditegur oleh kepala sekolah gitu ya. Kamu emang merasa enak kalau terlambat? Enggak, Pak. Kamu kalau dihukum terus nanti enak nggak kira-kira? Enggak, Pak. Terus kalau kamu telat ketinggalan nggak belajarnya? Nah, mulai merasa bersalah tuh. Nah, posisi kita ada di mana? Apakah kita membuat merasa bersalah anak? Ya, kalau penghukum kan tadi hukum gampang ya. Yang ketiga sebagai teman. Kita sebagai guru itu bisa jadi sebagai teman ke anak-anak itu. Anak terlambat. Monyang terlambat. Wah, ya tuh mana mah. Bahasanya nanti akan semakin datar. Beda jeung nukahi jadi. Penghukuman beda pasti gaya bahasanya akan berbeda. Kamu terlambat. Keliling lapangan. Suara kita makin meninggi. Itu akan capek sebenarnya. Nah, kalau semakin dengan teman, mereka kita anggap teman. Kalau kita gimana sih kalau dengan teman kan biasanya, kamu mau telat mulu. Sing rajin atuh. Kan begitu kalau dengan teman tidak akan marah-marah kan. Suara akan semakin melenak. Ada lagi pemantau. Sebutnya pemantau itu dia hanya memantau dan kita menyebutkan kesalahan mereka biasanya. Nah, kemarin kita sepakati ketika di GOR bahwa pasal 2 misalnya, yang telat yang melanggar itu konsekuensinya adalah ini. Dia lebih cenderung kepada memantau saja. Telatnya ini, aturannya ini diperlihatkan. Kalau yang penghukum kadang-kadang tidak dilihatkan mana aturan yang mana. Cukup saja kamu telat 10 menit. Lari. Dia tidak dikasih tahu mana kesalahannya. Beda ya. Yang terakhir ada namanya manajer. Nah, inilah yang kita harapkan. Manajer itu dia lebih cenderung mencari solusi tadi, restitusi tadi. Jadi tidak hanya sekedar mencari salahnya yang mana, tapi mencari solusi. Kamu melanggarnya ini, misalkan telat, tapi kira-kira kedepannya seperti apa supaya kamu tidak telat lagi. Nah, ini yang kita harapkan anak-anak kita di sekolah kita, gitu ya. Baik, contoh. Nah, nih contoh penghukum nih. Misalkan ada siswa tidak memakai atribut lengkap satu upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, hormat kepada bendera selama 1 jam. Wah, ini namanya penghukum berarti. Kita sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak. Nih. Jadi membuat mereka bersalah gitu. Jadi anak-anak itu, oh iya ya, saya merasa bersalah nih. Ya. Teman, ayolah ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Kali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah, ini teman berarti. Telat, tapi penanganannya akan berbeda. Yang pemantau
kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah selesai upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Lihat, kesalahannya ditunjukkan. Nah, yang nomor akhir, nomor 5, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Gitu ya. Jadi kalau kamu kalau kita dimanapun kita posisi kita di mana, nanti itu akan bermanfaat. Gitu ya. Lanjut. Nah, kira-kira posisi apakah aku? Nih, Bapak dan Ibu bisa lihat. Saya sangat kecewa sekali sama kamu. Kira-kira ini posisi yang mana nih? Merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Apa kira-kira? Nih, yang tadi. Oke. Kamu tidak pernah melakukannya. Yang mana kira-kira? Nah, ini kalau misalkan intonasinya tinggi, ini bisa masuk ke ini ya, sama dengan yang atas sebagai apa? Harus bersalah juga. Ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ini bagian apa nih? Pemantau atau ini manajer? Manajer kayaknya ya, karena manajer itu dia ada solusi. Nah, ciri khasnya itu. Ayolah selesaikan tugasnya demi ibu bapak ya, teman. Nah, bapak ibu sudah bisa ini. Sudah bisa. Nanti tinggal kita latihan bersama bahwa menyadari bahwa memang ternyata keras kepada anak juga tidak baik, gitu ya. Terlalu lembek juga tidak baik. Yang jelas adalah kita harus mencari solusi bagaimana mereka sadar pada diri sendiri sebenarnya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian balik ke keyakinan kelas. Kenapa ini penting? Keyakinan kelas, lihat, saya garis bawahi dulu. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Sekali lagi, keyakinan kelas itu berbeda dengan namanya peraturan kelas, berbeda. Bedanya apa? Kalau peraturan kelas itu biasanya dia langsung saklek lah gitu. Contoh, jangan telat atau masuk kelas jam 7.15. Itu namanya peraturan kelas. Harus bersih. Hari Senin memakai PDU, hari Selasa memakai batik, ya. Itunya peraturan. Tidak ada tidak ada dari siswa, usulan dari siswa tidak ada. Kan selama ini begitu kan? Dari kesiswaan sudah ada ya aturannya ya. Dipasang di sana misalkan pakai banner. Kita dilibatkan tidak? Tidak kan? Tidak. Apalagi siswa ya. Nah, jadi itu hanya bagian kesiswaan. Ini namanya peraturan. Nah, yang kita harapkan adalah adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti akan berfungsi tadi menggali anak, kesadaran anak, sehingga mereka akan tahu, sadar bahwa aturan itu baik bagi mereka dan disepakati bersama. Ya, yuk. Nanti kita akan melakukan ini di kelas, membentuk keyakinan kelas. Nah, contohnya seperti apa? Begini. Panduannya adalah begini caranya. Bersifat abstrak. Abstrak itu secara global saja, tidak nyata, gitu ya. Kemudian kata-katanya berupa pernyataan universal, umum pernyataannya. Ya, misalkan datang ke sekolah sebelum pukul 7.30 itu masih umum. Ya. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau nanti buat keyakinan kelas di kelas, aturan di kelas, itu jangan menggunakan kata yang negatif, harus positif. Contoh, tidak makan dan minum ketika di kelas. Nah, ada kata tidak itu berarti namanya negatif. Dibuat dengan kata lain. Ya, misalkan
boleh makan dan minum ketika diizinkan oleh guru. Nah, positif namanya. Jadi buat aturan begitu namanya. Kemudian sedikit agar mudah diingat. Jangan panjang-panjang. Contoh misalnya tadi, jaga kebersihan. Kan mudah diingat. Menjaga kebersihan. Atau tidak membuang sampah sembarangan. Jangan begitu kalimatnya. Tapi menjaga kebersihan. Udah umumin. Kalimatnya sedikit, jangan panjang-panjang. Semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Semuanya akan terlibat di kelas. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengajar di kelas, masuk ke kelas, itu silahkan dibuat keyakinan kelas, disepakati oleh semua siswa. Maunya seperti apa? Buat kontrak belajar lah begitu. Ya. Nah, contoh ini, tidak terlambat masuk ke kelas. Nah, ini contoh yang menggunakan kalimat negatif. Tidak terlambat masuk kelas. Apalagi? Tidak lupa berdoa. Ya. Tidak gaduh saat di dalam kelas. Tidak melamun saat guru menjelaskan. Lihat semuanya pakai tidak. Wajib melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Ini seperti aturan. Ya. Yang bagus seperti apa? Lihat ini. Nah, kalimatnya dibuat seperti ini. Jadi nanti anak-anak itu akan mencurahkan gini. Akan mencurahkan brainstorming anak-anak, tulis di kertas atau tulis di papan tulis. Ayo setiap anak mengajukan keyakinan kelasnya masing-masing, maju. Tadi misalkan anak-anak misalkan pertamanya begini, tidak terlambat, tulis di papan tulis. Tidak membuang sampah sembarangan, tulis. Semuanya tulis di kelas. Caranya begitu. Nanti setelah itu diubah ke bahasa yang positif. Kayak gini. Tuh tadi. Masuk kelas tiap waktu. Selalu berdoa sebelum dan sudah belajar. Tertib saat di kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalimatnya menjadi kalimat positif. Paham ya Bapak ya? Nah, jadi cara membuatnya begitu. Jadi anak-anak di kelas brainstorming dulu, curahan unek-uneknya apa, boleh di kertas, tempel di depan, atau langsung di papan tulis-tulis. Buat kesepakatan itu, anak-anak dilibatkan semua. Maunya seperti apa di kelas? Bisa jadi anak-anak usul, boleh makan tidak di kelas? Silahkan. Berarti nanti boleh makan dan minum dengan izin guru. Jadi ketika pembelajaran di kelas nanti berlangsung, anak-anak yang ingin minum, boleh, tapi izin dulu. Jadi semuanya adil. Kan kadang-kadang ada yang melarang, jangan makan, jangan minum, padahal haus. Guru lagi haus. Ya, nah itu dia. Oke. Nih, contoh pembentukan keyakinan kelas. Rasa hormat, ada tanggung jawabnya, ada pedulinya. Gitu ya. Silakan ya, keyakinan kelas. Nah, beralih ke bagian akhir. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses dialog antara guru dengan murid yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu intinya restitusi. Jadi tadi ada sebagai penghukum dan sebagainya. Nah, ini kita harapkan bisa menyelesaikan masalah sebenarnya ini. Ini lebih bagus dalam jangka panjang. Segitiga restitusi, kenapa disebut segitiga restitusi? Karena dia berbentuk segitiga. Ada tahapannya. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa ininya? Seperti ini. Nah, ini menstabilkan identitas bagian yang bawah tadi. Jadi anak-anak itu diajak dulu distabilkan identitasnya. Maksudnya begini, bahwa perbuatan salahnya itu hal yang wajar. Jadi kalau anak-anak yang terlambat nih kan, terlambat nih melanggar nih. Terlambat, tidak memakai seragam, kemudian gondrong, itu kan melanggar kan? Oh, tidak mengerjakan tugas. Nah, anak-anak itu diajak dialog dulu. Sadarkan dulu mereka bahwa itu tuh bahwa manusiawi gitu maksudnya. Nah, atau Jang, kamu kan berbuat apa kesalahanmu tadi? Oh, ini Pak, terlambat datang. Ya nggak apa-apa terlambat datang. Jadi jangan sampai, oh dah maneh mah
datang burang wae, oh yuk akan dicarekan. Gitu kan. Nah, itu diterapkan dengan menstabilkan identitas dulu. Bahwa identitas kita sebagai manusia ya wajar. Oh ya wajar, gitu ya. Apalagi kita bukan manusia yang sempurna. Bapak juga pernah telat dulu, ya kan? Tapi Bapak ingin mencari yang solusi yang terbaik intinya. Kamu bagaimana nggak telat lagi, gitu kan? Ya. Oke, setelah tadi ditanyakan seperti itu, distabilkan identitasnya, langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Divalidasi tindakannya. Dia telat itu bisa aja kenapa? Kan kita tidak tahu. Divalidasi bahwa kamu ditanyakan alasannya, kamu kenapa telatnya? Siapa tahu di rumahnya ada yang sakit. Kurang tadi dihukum langsung gitu kan. Kalau kita datang lemo 5 menit 10 kali lompat. Ya tidak begitu, tapi tanya dulu alasannya apa. Oh, saya terlambat karena ibu saya sakit. Tadi membawa dulu ke rumah sakit tuh ada alasan. Nah, hal-hal seperti ini itu harus divalidasi dulu. Contoh lagi, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Misalnya telat tadi ya. Kamu padahal bisanya telatnya sajam deuinya. Ya. Divalidasi dulu. Oh iya Pak, pan ngobrol heula, ngopi heula di warung. Kamu melakukannya karena sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, ini validasi. Intinya cari alasan dulu. Ya. Nah, yang terakhir barulah kita sadarkan mereka dengan menanyakan apa? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai yang disepakati. Nah, kenapa tadi membuat keyakinan kelas di kelas? Inilah pentingnya kita akan menanyakan seperti ini. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan anak-anak di kelas, sepakati yang kita kita sepakati tadi. Ketika mereka melanggar itu kita balikan lagi ke sini. Ayo kamu salahnya apa? Terlambat Pak. Kamu tahu nggak nilai-nilai apa yang kamu sudah langgar? Iya Pak, karena saya tidak bertanggung jawab misalnya. Jadi dia sadar sendiri tuh, ngomong sendiri. Ya. Terus kira-kira menurut kamu seperti apa idealnya? Solusinya seperti apa ke depannya? Dia akan menjawab sendiri solusi itu. Ya. Tanpa kita harus memberikan solusi dari kita. Biarkan mereka mengungkapkan solusi itu sendiri. Nah, ini contohnya. Nih. Membuat keyakinan kelas. Ya, saya sudah melakukan ini di kelas. Jadi anak-anak mencurahkan isi hatinya. Bagaimana mereka mengeluarkan usulannya di papan tulis. Ya, sedang bergaya tuh. Jangan telat, kenapa? Ya silakan. Apalagi Pak boleh makan, silakan. Nah, tapi itu nanti ketika berjalan disepakati, maksudnya disesuaikan. Jangan sampai mengganggu pembelajaran juga. Misalkan kalau boleh makan dan minum itu seperti apa? Ya kalau udah izin, misalkan gitu. Atau misalkan semuanya harus minum, harus makan, disepakati. Yang jelas itu aturan itu mereka yang buat, mereka yang menjalankan, dan semuanya akan enak. Kalau sudah ini dijalankan, itu akan bagus, ya. Nah, ini foto kegiatan segitiga restitusi sudah dilaksanakan, ya. Sekarang ada satu lagi video yang tentang guru sebagai penghukum atau sebagai apa tadi? Manajer ya. Kemudian ada sebagai teman. Nah, kita lihat di sini. Nih, ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen.
berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru
hebat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang,
cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak.
Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu
murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pertemuan hari ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.